Saat ini banyak sekali yang bisa Anda lakukan dari diet yang hanya memakan sayur-sayuran atau vegetarian atau diet yang mengurangi porsi makan. Berikut macam-macam diet yang bisa Anda lakukan. Zone Diet. Diet ini diperkenalkan Brasserie PhD yang menganjurkan asupan energi dari makanan dengan rincian 40% dari karbohidrat, 30% dari lemak, serta 30% dari protein dengan perbandingan lemak protein 1:1. Sharinglah Diet. Diet ini diperkenalkan oleh Seth Roberts, PhD, dengan mengonsumsi minuman yang tidak memiliki rasa seperti sukrosa dan minyak zaitun untuk menekan nafsu makan. Menurut Seth Roberts, gemuk terjadi jika seseorang mengonsumsi makanan yang memiliki hubungan rasa kalori seperti fast foods atau fast food. Konsumsi minyak zaitun dan sukrosa yang tidak memberikan hubungan rasa kalori sehingga mampu menekan nafsu makan. Diet ultrametabolisme. Diet ini diperkenalkan oleh Dr. Mark Hyman. Berpedoman pada diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak dengan menetapkan standar khusus serta selektif dalam pemilihannya. Anda bisa membaca langkah diet ultra metabolisme dalam bukunya yang diberi judul Ultra Metabolisme. Food combining. Ide makan food combining dikemukakan pertama kali oleh Dr. Herbert Shelton. Dalam food combining disarankan untuk tidak makan dua jenis makanan berbeda yang tidak cocok, seperti contoh konsumsi roti sebaiknya tidak dengan keju karena protein membutuhkan perut asam untuk mencernanya, sedangkan makanan berkarbohidrat membutuhkan kondisi basa. Asam dan basa adalah dua hal yang bertolak belakang. Diet dengan puasa. Diet dengan puasa seringkali dilakukan dengan minum air putih hingga 10 gelas setiap hari untuk mengisi kekosongan perutnya. Adanya air dalam perut akan memberikan rasa kenyang. Banyak orang melakukan diet untuk menurunkan berat badan dengan cara mengatur makan, bahkan tidak makan sama sekali. Namun berat badan tetap tidak turun atau turun sedikit kemudian naik lagi. Demikianlah informasi macam-macam diet sehat yang bisa kami berikan untuk Anda semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi Anda semua. Obesitas adalah derajat tertinggi kelebihan berat badan. Seseorang dengan indeks IMB lebih dari 30 dikatakan menderita obesitas. Menurut penelitian CDC, sebanyak 37,5% penduduk Amerika menderita obesitas. Obesitas yang muncul pada masa remaja cenderung menetap sampai tumbuh dewasa karena jumlah sel lemaknya sudah bertambah banyak. Seseorang yang mengalami obesitas mempunyai dua permasalahan, yaitu pertama masalah psikososial dan yang kedua adalah masalah kesehatan. Penelitian telah menunjukkan secara psikososial kegemukan mengganggu rasa percaya diri, terutama akibat dari ejekan temannya. Akumulasi lemak yang berlebihan juga berhubungan dengan kurangnya rasa menarik yang dimiliki oleh remaja, terutama hal ini terjadi pada wanita. Seseorang yang merasa kegemukan biasanya memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk aktif dalam berbagai kegiatan akibat fleksibilitas gerak yang berkurang. Secara medis, kegemukan dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis, maka dari itulah alasan seseorang sebaiknya tidak gemuk. Menurut Mokat, gemuk saja sudah meningkatkan risiko penyakit degeneratif, apalagi sampai masuk dalam kategori obesitas. Seseorang yang mengalami kegemukan mempunyai pengaturan hormon pertumbuhan yang tidak normal. Juga sel tubuh menjadi kurang peka terhadap insulin dan peningkatan kadar kolesterol darah. Menurut data statistik dari WHO, setidaknya 2,8 juta orang meninggal dunia setiap tahun karena overweight dan juga obesitas. CDC mengungkapkan resiko penyakit seperti jantung koroner, diabetes mellitus tipe 2, kanker payudara, gangguan menstruasi, tekanan darah tinggi, stroke, dislipidemia, dan masih banyak yang lainnya. Dan menurut
Dan menurut survei yang dilakukan oleh National Center Institute Amerika, sebanyak 4% kanker pada wanita berhubungan dengan kegemukan. Contohnya kanker payudara, kanker endometrium, dan kanker usus besar. Kegemukan juga meningkatkan resiko kematian karena kanker. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami berikan untuk Anda seputar memahami arti obesitas. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi Anda semua. Terima kasih atas kunjungan, sampai ketemu di postingan selanjutnya. Selalu jaga berat badan dan kesehatan Anda. Jika Anda termasuk penderita obesitas, jangan cemas. Ada tips sederhana yang bisa membantu Anda memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan informasi dari beberapa ahli, ternyata jalan kaki bisa membantu menyingkirkan obesitas tersebut. Umumnya, penderita obesitas jarang sekali melakukan olahraga. Jadi untuk mengawali sebuah aktivitas yang sifatnya aerobik, maka olahraga jalan kaki bisa menjadi solusi yang tepat. Begitu menurut Dr. Mikhail. Nah, agar aktivitas jalan kaki ini bisa memberikan hasil yang optimal, menurut Dr. Mikhail, berikut ini adalah beberapa tips yang perlu Anda perhatikan agar aktivitas olahraga jalan kaki bisa optimal. Jalan kaki dimulai dengan kecepatan normal, disesuaikan kemampuan tubuh. Postur tubuh harus selalu dijaga agar senantiasa tegap. Pandangan harus lurus ke depan, busungkan dada dengan posisi perut ditarik agak ke belakang. Langkahkan tungkai pada jarak yang cukup nyaman, yaitu dengan posisi yang tidak terlalu jauh atau terlalu pendek. Pada saat melangkah, tekuk kedua siku berada di antara lengan atas dan bawah dengan sudut 90 derajat, sedangkan kedua tapak tangan pada posisi mengepal dengan rileks. Kemudian pada waktu posisi melangkah, pompakan kedua siku ke depan dada dan ke belakang bergantian. Atur kecepatan gerakan dorongnya sehingga denyut jantung Anda bisa lebih diatur secara baik, menjadi cepat atau lambat. Posisi dan gerakan pada kedua tangan tersebut bisa mengurangi lemak pada daerah tersebut jika Anda memiliki punggul yang tebal penuh lemak. Ukuran lingkar pinggang bisa berkurang dengan mengayungkan lengan tersebut sehingga bisa menyebabkan adanya gerakan putaran di sekitar daerah pinggang ke kanan dan ke kiri bergantian. Sebagai pemula, tips jalan kaki tersebut bisa dilakukan secara rutin dengan waktu sekitar 30 menit dengan ulangan 3-5 kali seminggu. Jika sudah terbiasa, kecepatan jalan kaki bisa Anda tambahkan sendiri sesuai kemampuan. Agar aktivitas ini lebih nyaman Anda lakukan, pakailah pakaian dan sepatu olahraga yang sesuai untuk jalan kaki atau berlari. Demikianlah tadi ulasan kita kali ini mengenai langsing dengan olahraga jalan kaki. Prinsipnya adalah dengan menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur, maka tujuan untuk menjadi langsing dan sehat bisa cepat tercapai. Overweight atau gemuk adalah kondisi berat badan di atas normal orang sehat. Seseorang dikatakan gemuk atau kurus jika berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. Namun jika dilihat dari segi penampilan, proporsi lemak yang tidak sesuai bisa juga dikatakan gemuk. Sebagai contoh, adanya timbunan lemak di bagian perut serta pinggul yang lebih banyak dan terlihat menonjol dibandingkan bagian tubuh yang lain bisa dikatakan gemuk. Lemak dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup. Lemak berfungsi untuk membentuk hormon reproduksi, sistem kekebalan, insulator suhu, shock absorption untuk daerah tubuh yang sensitif dan sebagai cadangan energi. Namun, akumulasi lemak yang berlebihan di dalam tubuh dapat mengganggu fleksibilitas tubuh. Selain itu juga dapat menurunkan rasa percaya diri terutama pada remaja. Gemuk terjadi apabila kalori yang masuk dalam tubuh lebih besar dibanding kalori yang dikeluarkan sehingga terdapat deposit kalori yang berbentuk lemak dan disimpan di bagian-bagian tubuh tertentu.
Kelebihan 1000 kalori per hari menambahkan 1 kg lemak setiap minggu. Secara umum bisa dikatakan gemuk apabila memiliki lemak lebih banyak bila dibandingkan orang normal atau lebih 3% dari berat badan. Berdasarkan pertumbuhan jaringan lemak di dalam tubuh, penyebab gemuk dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu gemuk endogen dan gemuk oksogen. Gemuk endogen jika penyebabnya dari dalam tubuh, misalnya gangguan hormon dan riwayat keluarga gemuk, sehingga seseorang tersebut cenderung memiliki ukuran tubuh yang berlebih. Sementara gemuk oksogen terjadi akibat pengaruh dari luar tubuh seperti pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas. Pengaruh lingkungan yang menyebabkan gemuk antara lain kebiasaan keluarga yang selalu menghidangkan makanan kecil yang ngemil, Pengaruh lingkungan yang menyebabkan gemuk antara lain kebiasaan keluarga yang selalu menghidangkan makanan kecil untuk ngemil. Kondisi sosial ekonomi, semakin besar pendapatan cenderung kurang aktivitas dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Demikianlah tadi ulasan kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana memahami arti dari overweight yang bisa kami berikan untuk Anda semua. Semoga dapat memberikan informasi serta menambah wawasan kita untuk hidup lebih sehat.